Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari majelis kita awali dengan membaca doa agar menjadi wasilah kita husnul khotimah. Dan yang kedua, doa ini mengantarkan kita insya Allah perlahan menjadi orang yang dekat kepada Allah, dalam tanda kurung ya. Proposal untuk menjadi wali Allah salah satunya setiap pagi sebelum iqamah subuh kalau bisa kita membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Jadi salah satu doa yang harus kita pelihara adalah mendoakan umatnya Nabi Muhammad minimal Allahumma gfir lil muslimin wal mu'minin. Sebenarnya di setiap sholat kita sudah berdoa juga untuk seluruh kaum mukminin. Kapan itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi salah satu keuntungan orang yang sholat itu setiap sholat maka dia terhubung dengan doanya seluruh kaum mukminin atau orang yang soleh sedunia. Ya, semoga keselamatan untukku dan semua orang soleh. Ya, wa ala ibadin. Maka orang sholat itu kita sholat sendiri, tapi terhubung pahalanya dengan seluruh pahala orang yang sholat. Dari mana? Seseorang yang mendoakan orang lain tanpa ngasih tahu yang didoakan, maka makbul. Bapak nggak sadar kan mendoakan orang lain? Habis itu setelah salam, lu tadi gua udah doain, nggak ngomong gitu kan? Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan ya. Saya seperti biasa membawa dua kitab. Kalau saya lebih merasa bahwa pengajian seperti ini itu menyegarkan. Apa-apa yang sudah kita pelajari, pernah kita dengarkan. Karena kita nggak tahu, bisa jadi apa yang sudah saya sampaikan itu minggu lalu sudah disampaikan ustadz lain. Karena kita kadang-kadang seperti itu, ya. Apalagi kalau Ramadan ya, atau menjelang Ramadan, biasanya 4 minggu yang dibaca suratnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, dan seterusnya. Baik, kita awali dengan kitabnya Imam Nawawi ya, Riyadhus Shalihin. Dari catatan atau tanda yang sudah dilakukan, kita sudah membahas banyak hal ya, mulai dari sabar dan seterusnya, termasuk pada pertemuan terakhir dianjurkan begitu kita umur 40 tahun ke atas itu tidak ada pilihan kecuali kita soleh ya. Kenapa? Batas dalam tanda kutip tidak soleh itu 40 ke bawah. Kalau sudah 40 ke atas, kalau kita soleh ya. Telatnya kapan? Kalau 40 belum bisa soleh, maka 60. Ini hadisnya sudah kita baca. Kita ingat satu hadis yang sudah kita bahas bulan yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'darallahu
ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sitaina sanatan. Rawahul Bukhari. Beliau bersabda, Nabi Muhammad, Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang yang dipanjangkan usianya sampai 60 tahun. Kalau di Quran, orang harus mulai soleh itu disebut satu-satunya di Quran itu 40. Ya. Seseorang kalau sudah sampai 40, maka harus sering-sering berdoa apa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Doa di Quran, ya, sesungguhnya ibumu telah mengandungmu dan menyusuimu dengan susah payah. Kemudian, ya, manakala usia kita sudah sampai 40, maka kita harus berdoa, Rabbi auzi'ni, terus an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Terus halo, ini tu ilaika wa inni minal muslim. Yang belum apal-apalin ini doa mulai umur 40 tahun ke atas harus selalu dibaca karena ada di dalam Al-Quran. Satu-satunya umur yang ada di dalam Al-Quran itu 40. Coba ya, kita ingat-ingat yang belum nanti ditulis di Google ya, doa umur 40 dalam Al-Quran, maka keluar ya. Ya, coba kita sambil nanti mudah-mudahan nyangkut ya. Yang sekarang saya sudah 60, apalagi sudah 60 harus selalu dibaca. Yang 40 aja harus mulai. Saya baru 35, biar nanti umur 40 sudah biasa. Rabbi ya, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, terus wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu atau tubtu tak atau dal tak ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita harus nanya orang pesantren karena yang tahu i'rabnya ujung-ujung ayat. Ini di dalam doa ini ya, pencapaian seseorang itu ada item-itemnya. Kalau orang sudah umur 40, harusnya item-item ini sudah ada di dalam dirinya. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Yang pertama menjadi ahli syukur untuk dirinya sendiri. Dua, wa ala walidayya. Setelah dirinya sendiri bersyukur, maka tidak harus berbakti kepada orang tua. Jadi tidak dikatakan kita itu bersyukur kecuali kita berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardahu. Kita sudah punya amal yang amal ini menjadi kendaraan kita, Allah ridho kepada kita. Jadi gini, amal yang wajib itu kan rukun Islam. Di luar rukun Islam, amal sunnah apa yang membuat Allah ridho kepada kita? Makanya di bab berikutnya Riyadhus Shalihin ini dihidangkan apa saja amalan yang bisa kamu kendarai dengan istiqomah. Jadikan tadi wa an a'mala sholihan tardahu. Terus berikutnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Tidak boleh kita soleh sendirian. Wa aslih li,
maka perbaikilah siapa fi dzurriyyati, anak keturunanku. Terus sudah ada yang googling surat apa ayat berapa? Bapak mohon izin ditulis, Bapak. Yang itu yang bawa handphone ditulis. Ya, perhatikan ya, usia 40 kita harus pencapaian secara rohani itu apa? Menjadi ahli syukur atas nikmat yang Allah terima kepada kita. Ya, tidak bisa dipisahkan syukur kepada diri kita atau mensyukuri nikmat itu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, punya amal yang sudah istiqomah yang membuat Allah ridho kepada kita. Tidak boleh soleh sendirian, anak kita harus menjadi anak yang soleh, keturunan kita. Kemudian ini itu betul ilaika, pekerjaannya setiap hari memperbaharui taubat. Yang terakhir, menjadi orang yang pasrah kepada Allah. Wa inni minal muslimin. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 15. Diingat-ingat ya, nanti pulang ke rumah buka Al-Ahqaf ayat 15. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Di judulnya itu terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih adalah ya, banyaknya jalan kebaikan. Item yang ketiga tadi ya, wa an a'mala sholihan tardo. Baik, kita mulai dengan surat atau ayat pertama yang ditulis oleh Syekh Nawawi dalam Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini. Ya, ikuti saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Wa qala Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Surat Al-Baqarah ayat 215 ya. Wa ma taf'alu, dan apapun kebaikan yang kamu wa ma taf'alu, dan apapun yang kamu perbuat min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala bihi, dengan ya ma taf'alu tadi yang kamu lakukan, alimun, maka Allah mengetahui. Maka orang yang beriman itu setiap kali melakukan sesuatu harus mempersembahkan amal itu kepada Allah. Karena apa? Setiap yang kita lakukan itu Allah mengetahui. Sekecil apapun, di rumah tahajud Allah tahu. Masuk sini sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi ya. Ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa Bu? Ibu-ibu? Dunia, langit berikut. Untung aja nggak ada dirjen pajak ya. Kalau kita habis sholat subuh di situ suruh nulis SPT gitu ya, aset kita, dunia, langit berikut. Makanya nggak harus jadi anggota DPR kita kaya itu ya nggak? Udah sholat subuh aja. Ayat kedua surat Al-Baqarah ayat 197. Ya, kita baca. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Ya. Dan apa saja yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Ya, mari kita rangkaikan sekali lagi. Mulai umur 40 tahun kita harus sudah punya item-item pencapaian spiritual. Satu, menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah. Bentuk syukur yang paling utama berbakti kepada orang tua. Karena apa? Wakil Allah di dunia itu orang tua. Maka ada doa untuk kedua orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabb. Asma Allah disematkan kepada orang tua. Alhamdulillahi Rabbil Rabb. Sama, sifat
Rob itu apa? Yang tadinya nggak ada mengadakan, yang tadinya tidak ada menciptakan, memelihara, ngasih makan. Orang tua kan mirip itu, lagi nggak ada menjadi ada. Setelah lahir bayi abang, ya bahasa Jawanya ya, bayi merah disusuin jadi gede, jadi bisa kerangka, jadi jalan, prosesnya begitu. Ya, yang kedua, ketiga apa? Wa'an a'mala sholihan. Baik. Ayat yang nomor ketiga di sini diterangkan atau diingatkan surat Al-Zalzalah ayat 7. Semuanya sudah hafal ya? Mari kita baca bersama-sama. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini lagi nggak bahas masalah amal yang buruk. Jadi kita sedang diingatkan, sekecil apapun amal itu Allah tahu. Biji sawi tahu. Ya, sambil nunggu komat baca, kalau sebagian ya, kalau subuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Doa keluar rumah itu amal sunnah sederhana. Gimana doa keluar rumah? Kalau keluar rumah Bismika Allahumma ahya wa amut. Keluar rumah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula. Ngangkat kaki keluar rumah itu amal. Kalau keluar rumah yang diangkat kaki mana dulu? Ini amal tiap hari. Ngangkat kaki hukumnya mubah, tapi kita harus tahu kaki mana yang kita angkat yang sesuai sunnah. Ayo, ini kaum musyrikin yang nyender-nyender kepada selain Allah. Kalau nyender kepada tembok itu musyrik bahasa Arabnya. Ayo, kalau keluar rumah biar dapat pahala sunnah, kaki yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Ya, ini berdoa kanan apa kiri? Kanan. Kanan apa kiri? Ibu-ibu, sunnahnya keluar masjid dan keluar rumah yang diangkat keluar pintu itu dulu kiri. Kemudian kakinya melangkah, kalau ada sandal, sandal yang dipakai dulu sandal. Kalau mau masuk masjid, kaki yang kita langkahkan pertama di pintu itu kaki apa? Nah, gitu, diperhatikan seperti itu. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala man 'amila sholihan falinafsi. Surat Fusilat ya, ayat 46. Man barang siapa amila yang beramal yaman sholihan akan sebuah kesolehan, fali nafsihi, maka amal itu untuk dirinya sendiri. Jadi ngaji itu enggak untuk orang lain, untuk diri sendiri. Bapak keluar dari masjid itu, habis pintu gerbang ada kulit pisang yang di jalan, kita angkat, kita pinggirin, itu hakikatnya untuk diri sendiri. Kalau toh kemudian ada orang nanti nggak kepleset, itu barokahnya aja. Tapi ngangkat kulit pisang itu pahalanya untuk kita sendiri. Kita dapat pahala, kemudian orang lain tidak celaka, dapat pahala. Jadi pikirannya itu, ini ada kulit pisang, berarti ya. Sekarang hadisnya ya, yang menyatakan tadi ya, kita kembali. Yang sedang kita ingat-ingat adalah surat apa tadi? Al-Ahqaf ya, ayat 15. Ada item-item yang harus kita kejar mulai umur 40 sampai 60, wabil khusus sampai mati. Apa itu? Syukur, berbakti kepada orang tua. Yang nomor 3, amalan soleh. Wa an a'mala sholihan tardohu. Semua yang kita lakukan itu menyelamatkan diri kita sendiri. Bapak baik sama istri itu agar Bapak selamat di hadapan Allah. Kalau kita menjadi Bapak dalam artian
yang ayah baik kepada anak itu karena kita diperintahkan oleh Allah. Jadi urusannya semuanya kepada Allah. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu tugasnya itu tidak taat kepada suami semata-mata, tidak sayang kepada anak semata-mata. Tapi harus ada embel-embelnya. Taat suami karena Allah, yang mendidik, mencintai anak karena, kalau enggak karena Allah nanti bakal kecewa. Sudah baik-baik sama suami, suaminya enggak terima kasih, kasarannya ngomong begitu. Sudah didik anak, nyusuin anak capek-capek, begitu gede anaknya sibuk sendiri, enggak mau ya ngurusin orang tuanya. Tapi kalau sudah urusannya sama Allah, selesai. Orang PTN bahasa Jawanya. Ada orang Jawa di sini. Ya, kita lanjutkan. Sekarang hadis nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Darrin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'malil afdal qala al imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Qultu ayyu raqabati afdal qala anfusaha inda ahliha wa aktsaruha samana. Qultu fa in lam af'al qala tu'inu soni'an au tasna'u li ahraq, sampai dengan selesainya hadis. Jadi ada sahabat namanya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ia bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling utama? Jadi kita lagi ngomong wa asli apa namanya an a'malan sholihan tardahu. Kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Maka kemudian Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Kemudian tapi siapa tadi? Sahabat Jundub itu bertanya lagi, ya, ayyul raqabati afdal, ya, apakah memerdekakan budak itu termasuk yang utama? Beliau menjawab, memerdekakan budak ketika sangat disayang oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Jadi kalau zaman dulu itu kan ada perbudakan. Misalnya ya, tentara Islam dari Madinah itu perang menuju Jordania. Jordania waktu itu masih di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Maka terjadi peperangan, jebret, ya, tentara ketemu tentara. Nah, tentara Jordania yang tadi tentaranya mana? Romawi itu kalah, maka menjadi budaknya orang Islam dibawa ke Madinah. Maka amalan itu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua jihad, yang ketiga kalau punya budak, budaknya keren, bisa untuk bekerja macam-macam, kita senang kepada budak itu, kemudian dimerdekakan, ya. Kemudian si sahabat Jundub itu bertanya lagi, ya, seandainya saya tidak mampu membebaskan budak, apa yang bisa saya lakukan ya Rasulullah biar saya dapat amal yang afdal? Maka Rasulullah menjawab, kamu membantu orang yang bekerja atau menyibukkan diri agar hidupnya tidak sia-sia. Jadi perhatikan, urutan pertama nggak boleh tidak, iman, jihad fisabilillah. Jihad kita itu sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, nggak asal-asalannya. Lawannya jihad itu asal-asalan. Ya. Apalagi kalau bisa kamu punya budak, budaknya kamu bebaskan. Saya nggak mampu, maka kamu apa tadi? Bantu orang lain,
minimal jangan banyak melakukan perbuatan sia-sia. Sia-sia itu nggak ada manfaat sama sekali di dunia apalagi di akhirat, itu sia-sia. Contohnya apa? Bengong, ya. Apalagi perbuatan sia-sia, ngangkatin beteng itu ya berjam-jam, ngangkatin beteng, ngangkatin raja ya, catur itu. Mau mindahin satu pion aja 10 menit itu ya. Kalau itu 2 jam dilakukan itu sia-sia. Meskipun lumayan ya, lumayan daripada datang ke tempat maksiat, misalnya warung remeng-remeng gitu ya, udah tahu warungnya remeng-remeng ya, yang jualan bajunya kurang bahan gitu ya, yang dijual di situ minuman memabukkan, sampean ke sono dengan main catur masih lumayan main catur. Tapi kalau tiap malam main catur 3 jam gitu ya, sementara habis sholat assalamualaikum langsung blubber gitu ya, pergi nggak wiridan sama sekali, berarti itu 3 jam itu sia-sia. Apalagi nggak ingat sama Allah, nggak ingat Allah sama sekali, ngeliatin bagaimana sekak mati ya nggak? Yang apa juara dunia aja nggak begitu kan? Juara dunia kalau main catur nggak gitu ya. Ini sambil udut 2 batang rokok belum pindah itu ya. Iyo gitu bahasa itu. Atau main mohon maaf domino yang bendolan itu ya. Plek. Nah, kalau ini membuang-buang waktu berarti sia-sia. Kita lanjutkan. Si Sayyidina Abu Dzar Jundub itu pernah bertanya, ya, apa wahai Rasulullah, bagaimana kalau tidak bisa melakukan itu? Kemudian, janganlah kamu berbuat kejahilan ya Rasulullah, araita in sonatu an ba'dil amal qala takuffu syarri, ya. Maka janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia, karena sesungguhnya yang demikian termasuk sedekah untuk dirimu. Jadi sedekah itu salah satunya meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat yang paling gampang kalau hari ini ngapain Bapak Ibu? Tidur. Jadi kalau tidur pasti nggak ngomongin orang ya. Kalau tidur pasti nggak. Jadi kalau kita misalnya ya mau beramal soleh itu susah di zaman akhir, daripada banyak dosa pegang handphone aja, begitu handphone dibuka WA group isinya ngobrolin orang lain, ngomongin yang nggak penting, udah taruh tidur. Yang penting waktunya sholat, bangun sholat ya. Jadi menghindari maksiat paling gampang hari ini ngapain? Zaman akhir itu tidur. Kalau melek di TV kadang ada acara gosip, di handphone, di tukang sayur gosip, di pos ronda sambil wudhu aja kadang ngegosip ya, sambil wudhu. Ini nggak jelas banget nih, lagi wudhu. Ya. Udah suruk belum? Udah ya? Udah kan waktu Makassar sudah suruk. Ini baterainya kelihatannya mau habis, kedap-kedip, nggak bunyi ini. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya. Jadi tadi urutannya apa? Iman kepada Allah, jihad fisabilillah. Kalau punya budak, bebasin budak. Kalau nggak ada budak, kerja. Kerja bantu orang lain. Ya, kalau enggak, yang penting jangan melakukan perbuatan sia-sia. Yang berikutnya, minimal jangan berbuat maksiat, itu sedekah. Kalau ingin tidak bisa menghindari maksiat, yang paling gampang zaman akhir begini apa? Tidur. Ya. Tidur itu udah selamat banget tidur. Ya. Yang penting kalau suami udah punya duit buat belanja istrinya, itu jangan. Kata Pak Ustadz sekarang itu amal paling mudah tidur, ya. Oh, pulang dari sini tidur. Bangun sarapan, ya, jam 10. Kemudian tidur lagi. Bangun sebelum duhur.
pulang dari masjid, makan siang. Nah, habis itu tidur lagi, bangun sholat asar, habis itu tidur lagi. Nah, ini gemblung namanya ini. Ini yang namanya ajarannya benar tapi pelakunya sesat, gitu ya. Tolong diingat-ingat ya, kita lagi membahas surat Al-Ahqaf ayat 15. Item ketiga, kita harus punya amal soleh yang membuat Allah ridho. Amal yang paling besar harus kita lakukan, iman sama jihad fisabilillah. Oh, bebasin budak, udah nggak ada budak. Yang ketiga kita bisa kan tadi, kerja. Biar hidup kita nggak sia-sia. Bantu orang lain atau membantu diri kita sendiri. Yang ketiga, yang keempat, minimal jauhi maksiat. Maksiat itu haram. Apa yang nggak maksiat, pokoknya yang mubah-mubah. Semua yang kita pilih, yang mubah, yang boleh itu amal soleh. Minum air comberan sama minum air putih. Yang amal soleh mana? Air putih. Jadi apapun yang memabukkan itu anggap aja air comberan kan? Kalau coba kita datang keluar masjid terus di got ada air kita minum, mabuk nggak? Ayo, jadi air yang keluar dari rumah-rumah yang baunya pesing, campur sabun, campur apa, kalau kita saup pakai gelas plastik, kita minum begini, mabuk enggak? Nah, semua yang memabukkan itu haram. Orang air comberan aja nggak boleh diminum, ini udah jelas-jelasan. Ya. Air yang ada di dalam botol, kalau diminum, kemudian kita jadi nggak sadar. Kita lanjutkan. Wa an Abi Darin, ya, Aidon radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli salami min ahadikum shadaqatun, sampai dengan selesainya hadis ini. Ya, masih dari Sayyidina Abu Dzar Jundub bin Jundah radhiyallahu anhu, ya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, setiap pagi pada ruas tulang kalian terdapat sedekah. Jadi setiap pagi ini, ya, kita harus sedekah untuk tubuh kita ini. Bagian dari syukur itu mensyukuri punya mata gratis, punya tangan gratis, nggak ada biaya perawatan bulanan, ya Pak. Ya, kita kalau minjem mesin fotokopi di kantor itu, mesin fotokopi nyewa, itu ada biaya servis, ya kan? Nyewa kantor, ya, ada biaya servis tiap meter persegi tiap bulan. Apalagi semua yang nyewa itu berbiaya. Kalau nggak mau nyewa, beli. Di rumah nggak ada kulkas, beli kulkas. Kita dikasih mata, nggak bayar, nggak ada biaya servis. Dikasih jantung, yang kita tidur aja tetap nggak ada biaya sewa. Nah, ya, setiap pagi harusnya kita sedekah. Sedekahnya apa? Setiap ucapan tasbih, ya, faqulu tasbihu shadaqatun. Setiap kita membaca subhanallah adalah sedekah. Tadi kita sudah 33 kali. Yang nggak ngantuk, ya, yang ngantuk mungkin baru 3 kali, ya. Subhanallah, subhanallah. Nah, imamnya terus alhamdulillah, alhamdulillah, baru 3 kali tidur. Tapi lumayan, ya, lumayan daripada nggak sama sekali. Kadang ada yang imamnya doa itu, ya, tidurnya kan jadi mengamalkan ilmu itu khusyuk banget sampai begini-begini. Tapi itu bagian dari kenikmatan. Orang lain susah tidur, kalau orang Islam, wow, khutbah Jumat tidur. Ya, kadang kalau imamnya kepanjangan doa selesai salam, ya, kita sudah fil alamina innaka hamidum majid, belum salam. Wah, jadi orang Islam itu enak banget pengajian tidur. Saya sampai hari ini yang rada protes itu kalau tahlilan loh. Tahlilan itu yang baca ustadznya sama beberapa, yang belakang itu kadang nggak baca,
kok berkatnya sama ya? Ya. Ayat kursi hafal, tapi begitu lillahi ma fis samawati wa ma. Tapi nanti sama-sama dapat berkat ini nggak adil nih kalau kata saya gitu ya. Yang baca hatam berkatnya satu, yang nggak baca tetap. Tapi itu berkah ya. Lawannya adil ke adil itu berkah. Gara-gara hadir di majelis itu. Dan biasanya yang nggak hafal itu paling reseh. Kenapa? Begitu ustadznya masih ngobrol di depan, di belakang pengen cepat pulang, gimana? Oh, Rasulullah Muhammad, dia pengen pulang cepat makan berkat. Kita lanjutkan. Ya, setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah, setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Ya, memerintah kebaikan adalah sedekah, mencegah perkara mungkar yang dibenci adalah sedekah, dan 2 rakaat yang dikerjakan seseorang dalam sholat duha telah mencakup semuanya. Jadi mulai hari ini yang tiap hari belum sholat duha, tolong sholat duha minimal 2 rakaat. Bersyukur punya mata gratis. Ya. Mas mau nggak matanya tak copot, tak bayar 10 miliar? 1. Jadi kalau Jumatan itu pakai kayak pendekar mata 1. Ya. Atau coba kelingkingnya begini semua, kelingkingnya begini. Ini ada 1, 2, 3. Dipotong 2, Mas. Dibayar 2 miliar. Mau nggak? Nggak bisa ngupil tapi punya duit 2 miliar. Kan ngupil biasanya nggak mau kan? Nah itu. Ya. Satu lagi hadisnya. Ya, sebelum selesai ini. 40. Berapa ini? Jadi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar hakikatnya sedekah untuk diri kita sendiri. Kalau mau meringkas maksudnya takut tidak sering bisa zikir tadi, maka setiap hari tolong jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Zaman dulu duha itu selalu identik dengan kalau duitnya atau rezekinya pingin gampang maka duha. Padahal duka itu aslinya syukuran, dapat tulang gratis, tengkorak gratis, engselnya nggak pernah. Ya, ada yang pernah engsel sininya rusak nggak? Misalkan terus macet enggak? Pinggang ini ada ini loh, ada engselnya nggak? Kalau ruko, Allahu Akbar, nggak pernah kalah di ruko macet kan? Sementara pintu ini kadang-kadang macet. Ini badan kita loh. Paling kalau ada encok sedikit ya tetap bisa bangun tapi jadi pelan kan? Sami Allah. Biasanya itu tapi tetap nggak macet. Saya nggak bisa bayangin kalau kita lagi sujud, sendi-sendi macet itu repot gimana ngoperasinya gitu loh. Allahu Akbar gitu. Ininya macet, ini macet. Belum lagi sistem pencernaan. Saya pernah ngomong di sini tapi biar ingat. Kalau kita makan daging alot terus ditelen, pas keluar masih jadi daging alot atau sudah berubah? Ya Bapak makan soto kaki sapi, tapi datangnya kepagian. Harusnya jam 12 baru buka, ya kita jam 11 minta, pokoknya saya pingin banget nih soto kikil itu. Kita apangkan kan belum empuk, geol jalan sini. Pas ditelen 8 potong atau 10 potong kikil itu pas keluar mohon maaf jam 2 siang masih utuh atau sudah lumat? Sudah. Siapa yang ngelumatin itu di dalam kerja keras. Kalau masih utuh kan bisa jadi daur ulang ya enggak? Itu sayang masih utuh. Satu hadis lagi. Wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-'ada yumatu anit tariq. Hadis ketiga dari Sayyidina Abu Dzar bin Jundub ini bagaimana
Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku yang baik maupun yang jelek. Aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang baik, diantaranya menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi Rasulullah itu perbuatan-perbuatan amalnya itu diupdate kepada Nabi Muhammad. Ya, khususnya waktu Isra Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad itu kelebihannya sudah bisa melihat balasan amal umatnya karena pernah Isra Mi'raj. Ya, ngelihat tabelnya lah bahasa ini ya. Ada istilahnya rekapitulasi akhir umatnya Nabi Muhammad. Diperlihatkan. Salah satu yang membuat amal itu baik diantaranya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Makanya nutup jalan tanpa udzur itu haram. Jadi dikit-dikit tutup jalan, dikit-dikit tutup jalan, apalagi jalan vital yang orang hamil mau melahirkan lewat situ, orang yang kena serangan jantung harus lewat ke rumah sakit situ, itu haram. Karena apa? Lawannya amal terbaik yang paling sederhana menghilangkan gangguan dari jalan tadi. Mulai dari ada paku, ada kulit pisang, macam-macam, ya. Dan aku mendapatkan dari kelompok amal perbuatan yang jelek di antara ingus yang dibiarkan di masjid tanpa ditutupi atau dibuang. Jadi kalau kita di sini suka ngelihat kadang-kadang ada tai cicak tuh. Ya, itu amal. Kalau ada tai cicak, kalau mau kita angkat, kalau enggak lapor ke takmir masjid, itu ada tai cicak. Ya. Atau di sana kita mau wudhu, kadang-kadang kerannya masih bekas orang lupa tutup. Apalagi ini ada keset di situ, kadang-kadang keset miring diratakan. Itu semuanya amal soleh, tidak ada yang disia-siakan. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan ini. Kembali salah satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang belum hafal dibawa catatannya. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, dan kami bersyukur dan memuliakan orang tua kami. Kami punya amal soleh yang membuat Engkau ridho kepadaku, dan Engkau mampukan kami mendidik anak kami menjadi anak soleh juga. Kami adalah orang-orang yang senantiasa bertobat dan berserah diri kepadamu. Jadi item-item ini ada 6. Baik, mungkin itu ya, saya mohon maaf. Ada yang mau disampaikan? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, bagaimana hukumnya kalau ketika kita sholat itu disediakan doa tapi dengan berbeda kepada kita. Baik, kita kembali kepada definisi sholat ya. Sholat itu apa? Secara bahasa Indonesia, amal khusus yang terdiri dari perbuatan dan perkataan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Jadi definisi fikih itu al-amal, amal ya, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu rukuk, sujud dan seterusnya. Diawali pertama kali dengan kalimat Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Diakhiri kalimat namanya salam, assalamualaikum. Rukun sholat ada 17 dalam kitab fikih Sabinatun Najah. Dari 17 itu 5 rukun bunyi, rukun ucapan, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat Nabi, salam. Ini yang wajib bunyi. Doa iftitah masuk wilayah sunnah bunyi atau sunnah sholat. Khususnya doa itu wilayahnya bunyi. Bagaimana sholat sunnah maupun sholat fardu, kedudukan doa iftitah itu sunnah, jadi melekat.
Satu-satunya sholat yang tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah, sholat jenazah. Semua sholat kalau kita sempat maka doa iftitah dibaca, termasuk sholat jenazah sholat gerhana tuh, sholat yang paling lama itu juga. Jadi membaca doa iftitah mau kabiro mau Allahumma ba'id baini itu masuk wilayah atau domain sunnah sholat dalam bentuk bunyi. Ya, kalau ruko itu kan rukunnya gerak Allahu Akbar. Di dalam ruko ada sunnah yaitu doa ruko, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, doa iftitah mau sholat fardu mau sholat sunnah hukumnya sunnah, dibaca boleh, tidak dibaca boleh. Tapi jangan sampai sering-sering ditinggalkan. Karena apa? Berdoa di dalam sholat itu ada di 3 titik minimal. Doa iftitah, namanya juga doa iftitah. Doa di antara 2 sujud, yang 8 biji tadi, meskipun nggak doa sah. Jadi kita sujud terus Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, diam saja sah. Karena rukunnya duduk di antara 2 sujud. Tapi di tengahnya doa 8 item. Rabbi firli, warhamni, majbuni, warhamni. Kemudian sujud terakhir, Bapak doa. Kalau keluar mulut kita harus bahasa Arab, karena sholat itu harus dalam bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka dibatin saja. Nggak boleh, ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya minta sehat, rizki melimpah, anak keren-keren, istri tetap glowing, gitu ya misalnya ya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau di dalam hati, ya ulama fikih membolehkan, karena bukan menjadi ucapan. Kalau yang namanya nggak ucapan dalam bahasa Indonesia, kita lagi berdiri aja kan suka ngomong ya, seolah-olah kan ngomong ya. Wow, imamnya kepanjangan ya, baca surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman, Allah ya. Aku buru-buru, kenapa dia baca Ar-Rahman kan gitu. Waktu rukuknya lama banget sih, nggak bangun-bangun ya nggak. Sudah kita doa selesai, fil alamina innaha hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari, kan? Ini nggak salam, ngapain aja, jangan-jangan imamnya ngantuk nih nggak salam-salam. Nah itu nggak membatalkan sholat. Tapi kalau kita ngomong, Pak Imam kenapa nggak salam-salam, gua udah nungguin, ya batal. Keluar begitu. Wallahu a'lam. Baik ya, mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik amalnya, karena ada capaian yang harus kita lakukan. Wa an a'mala sholihan tardo, amal soleh yang membuat Allah ridho. Ada yang lain? Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan wal asri ya, dan doa minum zam-zam. Sebelumnya mari semuanya doa minum zam-zam. Ini doa yang dianjurkan dibaca setiap pagi. Dan saya mendoakan yang belum minum zam-zam di depan Ka'bah, Allah mudahkan segera sampai ke depan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan ilmu kami bermanfaat, amal kami Engkau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Senyum dulu untuk kanan kirinya, coba senyum yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sholat suruk ya, jangan pulang, kita berangkat haji dulu sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان